Banyak orang seumur hidup kerja mengejar uang. Tidak sepenuhnya salah sih, tapi uang itu seperti kupu-kupu, seperti ikan, seperti ayam, yang semakin Anda kejar, maka ia semakin lari. Dan belum tentu Anda mendapatkan apa yang Anda kejar. Prinsip mengejar uang sama ibarat kita mengejar binatang tadi. Jika Anda ingin menangkap kupu-kupu, maka sediakanlah bunga. Jika Anda ingin menangkap ikan, sediakanlah umpan. Begitu juga dengan cara kerja uang. Banyak orang yang sudah merasa bekerja atau berbisnis banting tulang, tetapi tetap merasa tidak punya uang. Uang sudah disembah, tetapi hidup masih susah payah. Agar kita tidak menjadi budak uang dan bisa menjadi tuan bagi uang, kita perlu tahu dan paham cara kerja uang. Pertama, uang jangan dikejar. Ternyata, tapian uang itu semakin dikejar, ia akan semakin lari dan menjauh. Untuk mudah menangkap banyak ikan, bukan dengan cara mengejar ikan, tetapi dengan cara memberi pakan atau umpan bagi ikan. Saat pakan kita berikan, maka banyak ikan akan datang mendekat, sehingga kita mudah menangkapnya. Begitu pula saat kita ingin mendapatkan banyak uang, bukan dengan cara mengejarnya, tapi dengan cara memberi umpan. Nah, umpan bagi uang adalah nilai tambah dan keahlian yang ada pada diri Anda. Semakin besar nilai tambah dan keahlian Anda, maka uang akan berebut mendekat. Para karyawan yang fokus meningkatkan nilai tambah dan keahlian akan jauh lebih cepat karirnya dibandingkan karyawan yang hanya fokus menuntut kenaikan gaji namun miskin prestasi. Begitu pula dengan pembisnis yang memiliki banyak nilai tambah dan keahlian membuat produk atau jasa yang bisa memberikan solusi banyak orang, maka pembisnis ini akan dikejar-kejar uang. Selanjutnya yang harus diperhatikan bahwa uang senang didistribusikan. Uang yang kita terima sebaiknya segera didistribusikan dalam bentuk investasi ataupun sedekah, bukan disimpan. Nilai uang itu semakin menurun, sehingga bila terlalu lama disimpan, nilainya justru semakin berkurang. Meski jumlahnya tetap, tetapi nilainya menurun. Semakin banyak uang yang diinvestasikan atau disedekahkan, maka semakin banyak uang yang akan datang kepada kita. Guru bisnis saya mengatakan bahwa uang yang kamu distribusikan akan mengajak teman-temannya untuk mendekat kepada kamu. Sementara uang yang kamu simpan, ia tidak punya teman. Gak ada yang diajak untuk mendekati kamu. Jadi berapapun penghasilan kamu, pastikan ada yang diinvestasikan atau disedekahkan. Yang terakhir adalah uang tidak suka digunakan untuk hal-hal yang merusak. Saat uang yang kita dapatkan kemudian dimanfaatkan untuk hal yang merusak, maka itu akan mengundang kerusakan lainnya. Pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu semakin meningkat. Uang menjadi panas dan ingin terlepas dari tangan kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang coba Anda pikirkan, apakah selama ini Anda sibuk menambah nilai dan keahlian diri Anda? Atau apakah Anda lebih fokus mengatur distribusi uang? Atau apakah Anda menggunakan uang Anda untuk hal yang berguna? Apabila jawabannya tidak, kemungkinan Anda merupakan orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Ataupun kalau Anda punya uang, jumlahnya masih sangat terbatas dan tidak seberapa. Oleh karena itu, pahami cara kerja uang. Jangan mengejar uang, biarkan uang yang mengejar Anda. Salam sukses untuk kita semua.